Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Armansyah, kita ada di dalam acara Smart Sedu Talk. Welcome Leaders. Kali ini kami akan membawakan satu bahasan yang cukup menarik bagi kita semua, yaitu terkait sosialisasi, toleransi beragama, dan juga mencegah paham radikalisme di lingkungan pendidikan. Bersama saya saat ini sudah hadir Al-Ustaz Sulaiman M. Urif, SSMSI. Beliau adalah Ketua Aswaja Center Kota Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain dengan Ustaz Sulaiman, kita kali ini juga menghadirkan Ketua OSIS SMA Negeri Sumatera Selatan. Di depan kami ada Irgi. Apa kabar Irgi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Kemudian di samping Irgi ada Alia Safariza. Assalamualaikum Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, kita akan langsung saja masuk pembahasan kita bersama Al-Ustaz Sulaiman terkait dengan sosialisasi intoleransi dan juga mencegah paham radikalisme di lingkungan pendidikan. Ustaz Sulaiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz ketika kita berbicara terkait dengan intoleransi di kalangan pelajar dan juga hubungannya dengan timbulnya bibit-bibit radikalisme yang dapat kita khawatirkan menyusup di dalam organisasi-organisasi yang ada di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini misalnya adalah seperti ROHIS, OSIS, dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz? Sebenarnya kalau kita bicara intoleransi, radikalisme, dan terorisme, ini kan sebuah tahapan sebenarnya, Pak. Jadi ketika orang sudah menganut paham intoleransi, biasanya bisa mengarahkan ke radikalisme. Setelah tahap radikalisme bisa menjadi terorisme itu kan. Jadi kalau di kalangan pendidikan sering terjadi juga itu kan, intoleransi, tidak menerima pendapat yang lain. Seakan-akan kan pendapatnya itu yang paling benar. Kalau bicara itu yang paling iya. Dia anggap ada bahwa pembicaraan ada yang paling benar dia. Dan ini sering terjadi di sekolah-sekolah. Jadi sekarang ini banyak organisasi-organisasi yang mengarahkan ke demikian dengan label agama. Jadi nilai-nilai jual agama ini sangat luar biasa kan, untuk intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Jadi kadang-kadang kita cenderung kepada anak-anak kita nih kan, yang mempunyai background yang kadang-kadang memang dia ilmu agamanya kurang. Ketika masuk sesuatu organisasi, akhirnya dia bisa menjadi intoleransi, menjadi radikalisme. Kadang-kadang berpendapat dengan orang tuanya pun sudah mulai tidak satu arah, ya kan? Makanya kadang-kadang perlu juga kita tanamkan sama bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah dengan bermacam-macam ragam suku. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, engkau diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dijadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita aja di Palembang ada suku Kumring, ada suku Sekayu, Palembang kan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, li ta'arufu, untuk saling kenal. Makanya ayat ini menggunakan ya ayyuhan nas. Jadi ketika kita bergaul, manusia boleh bergaul dengan yang tidak sejalan agama dan kita. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Iya, benar, ya, iya, ya. benar. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu konteksnya Khusus, pada sesama orang beriman, iya, benar. sesama Ini muslim untuk gitu ya. namanya Iya, umum. Jadi betul, biasa betul. kita boleh anak-anak berteman dengan agama yang beda dengan kita, berteman dengan organisasi beda dengan kita, tapi tetap toleransi kita jaga. Ya, kalau kita melihat di sini kan memang berarti tadi seperti konteks ayat yang dibawakan oleh Ustaz tadi, ya ayyuhan nas berarti memang berlaku untuk seluruh tanpa mengenal batasan sekat apakah dia beragama Islam atau non-Islam, apakah dia misalnya sukunya Palembang, sukunya Komering, umpamanya begitu ya Ustaz ya. Ya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan intoleransi itu sendiri memang terkadang tidak hanya kepada yang berbeda agama, bahkan terhadap kita yang satu agama pun, yang satu akidah pun terkadang kita sering memiliki banyak perbedaan ya Ustaz ya. Padahal walaupun ada beberapa sebagian ulama menyatakan bahwa hadis tersebut lemah atau dhaif, ada bahkan ada yang menyebutnya itu tidak memiliki sanad. Tapi kalau saya melihat ada inti poin daripada maksud kalimat ini cukup bijak menurut saya. Bagaimana dinyatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan yang ada di tengah umat itu adalah sebuah rahmat. Kita mengambil poin dari
kalimat tersebut. Ustaz. Iya. Indonesia misalnya tuh kaya dengan budaya yang bermacam-macam begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menghormati satu sama lain, itu akan menjadi masalah besar karena kita ini berbangsa yang berbineka tunggal ika, benar ya Ustaz ya. Nah, mungkin Ustaz bisa menyampaikan contoh-contoh bentuk intoleransi yang Ustaz maksudkan di sini seperti apa yang mungkin ada dan dapat terpapar kepada para pendidik peserta didik kita. Dulu zaman Nabi Muhammad ada yang mengatakan bahwa suku bangsa Arab adalah suku yang sangat mulia kan? Sehingga Rasulullah mengatakan kepada orang Arab dengan bahasa yang begitu bagus dalam sebuah hadis, la fadla li arabin wala ajamin illa bitaqwa. Jadi tidak ada kemuliaan baik itu orang Arab maupun di luar Arab. Artinya secara langsung menggambarkan bahwa semua umat manusia di hadapan Allah sama, tidak memandang suku dan lain sebagainya. Yang kedua juga ada juga yang dia menganggap bahwa mengatakan kelompoknya yang paling bagus, kelompok kami yang paling bagus. Kamu tidak masuk surga, kelompok kami yang surga. Nah, kelompok kami ini bagus, nuruti sunnah Rasul dalam ibadah. Kamu tuh menyimpang dari sunnah Rasul. Kelompok kami mungkin paling alim, paling soleh. Kamu tuh pemikiran kamu kayaknya liberal, terlalu bebas. Betul. Sampai Rasulullah mengatakan laisa minna manda ila asobiyah. Dulu kan ada istilah Nabi itu asobiyah, mengkultuskan kelompoknya, bukan kelompok kami. Orang yang mengkultuskan kelompoknya itu, kata Rasulullah. Jadi kalau kita misalnya begini aja, misalnya mohon maaf, ketika kita sukunya Kumring, mau nikahnya dengan orang Kumring saja, tidak mau nerima itu kan. Secara tidak intoleransi kan. Suku saya ini harus nikah sini, suku saya ini harus nikah dengan ini sebagainya. Secara tidak langsung kan. Maka zaman Nabi Muhammad yang intoleransi, lalu radikalisme itu sudah dihapuskan dengan sebuah hadis termasuk tadi kata Bapak, ikhtilafu ummati rahmah, ya, perbedaan umat itu rahmat. Ya, walaupun itu dari segi kajian hadis katanya doib. Sebenarnya banyak kita nih hadis-hadis yang mengarahkan doib, tapi tidak bisa kita ambil pelajaran. Contohnya, kalau sering terjadi di komunitas kita kan ada mungkin adik-adik dihafalkan seperti istilah kita an-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis, itu qaul maksur peribahasa, tapi kita ambil positifnya. Kebersihan itu sebagian iman. Nah, jadi seperti juga ada al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu bukan hadis sebenarnya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kita ambil positifnya, berarti kita harus taat, tunduk dan hormat kepada orang tua kita. Jadi artinya begini, Ustaz. Tadi saya mau bilang gitu. Kalau kita misalnya melihat ada teman dalam praktik sehari-hari, ada teman yang berkunut, yang kita tidak berkunut, harusnya yang timbul adalah rasa saling menghormati, karena masing-masing mungkin ada dasar, ada landasan dalilnya sendiri, begitu ya saya. Nah, apalagi Ustaz, kira-kira yang sepemahaman Ustaz atau sepengetahuan Ustaz yang berkembang di lingkungan pendidikan ini yang bisa masuk dari paham intoleransi tersebut? Kalau dalam sekolah mungkin banyak mengarahkan ke maslahatan agama sebenarnya. Mungkin sebentar lagi kita Ramadan kan. Mungkin ada yang mungkin Ramadannya beda dengan kita kan. Kalau Muhammadiyah kan sudah menentukan ya kan, 1 Ramadan 1 Maret. Kita juga ada ru'yah dan hisab. Tapi kita mengikuti pemerintah, tetap menunggu keputusan pemerintah malam Sabtu nanti kan. Ru'yatul hilal kan ya. Jadi mungkin ada beda, mungkin di teman kita, kamu puasanya kok duluan, kami tidak. Itu kan sebenarnya kan termasuk bahasa-bahasa yang intoleransi dan mengarahkan radikalisme. Mengapa demikian? Seakan-akan pendapat kita benar, tapi semua itu sebenarnya mengarahkan kebenaran sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Itu adalah hal ikhtilafiyah ya, di sekolah, termasuk diskriminasi dalam hal pendidikan. Bisa jadi, kamu ini katanya kok belajarnya susah, kok pendidikannya kurang, sangat akan mengkultuskan bahwa kita ini yang paling pintar. Itu masuk bicara kita paling pintar itu juga tidak boleh kan itu kan istilahnya kan. Maka dari dunia pendidikannya dunia termasuk tarbiyah pendidikan. Jadi pendidikan kita ini sukses sebenarnya ada 3 hal Pak. Dan ini 2-nya sudah kita terapkan, yang 1 belum kita terapkan. Apa 3 hal itu? Iya, jadi tarbiyah pendidikan dalam Islam itu yang pertama adalah tarbiyatul jismiyah. Melatih, mendidik tubuh kita. Nah, saya yakin sekolah SMA Negeri Sumsel ini luar biasa, lapangan volinya hebat ya.
kemudian lapangan basketnya ada, semuanya ada. Aku yakin anak-anak di SMA Sumsel badannya sehat semua kan. Insyaallah. Yang jelas kalau di asrama kan tidak seperti di rumah kan. Kalau di rumah kan setiap saat, setiap waktu mungkin 60% kerjanya apa? 60% kerjanya melihat HP kan. Tapi di sini nggak boleh bawa HP kan. Nah, Iya. ya, artinya apa? Ya boleh tapi kan untuk keperluan Ada waktu-waktunya. tertentu kan. Tapi kalau di sekolah kita pasti jasad anak-anak kelihatan seperti Irgi, badannya tegap, kekar kan gitu. Artinya dia sehat kan ya. Makan sehat, tidur sehat, belajar sehat. Kemudian yang kedua adalah tarbiyatul akliyah, mendidik akal. Jadi manusia ini dalam proses semuanya lahir dalam kondisi tidak bisa apa-apa. Betul. Dalam tanda kutip mungkin kita bahasanya ya bodoh kan, tidak mengenal. Jadi ketika kita mulai belajar berdiri, duduk dan sebagainya, manusia itu semuanya kan dalam kondisi tidak memiliki pengetahuan. Makanya dengan ada pendidikan ini kan, ada penekanan. Sebenarnya kan kayak disiplin yang ada di kita itu masuk radikal, tapi untuk kebaikan, ya kan. Yang ketiga ini yang sangat penting yang sering terjadi, akhirnya apa? Itu tarbiyatul adabiyah. Banyak kita punya profesor, doktor, ahli ilmu apa, ahli ini dan sebagainya, tapi akhlaknya yang kadang-kadang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Termasuklah intoleransi itu kan bukannya akhlaknya Rasulullah kan. Radikalisme bukannya akhlaknya Rasulullah, apalagi terorisme sampai membunuh orang. Zaman Rasulullah aja itu Rasulullah termasuk ya, kalau perang dia melihat kondisi juga. Kalau anak-anak tahu tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh. Ketika nanti musuh sudah ngangkat bendera putih berarti dia menyerah, tidak boleh lagi dan sebagainya. Sekarang kan apa yang terjadi kan? Bahkan katanya pepohonan itu tidak boleh dirusak. Jadi zaman Nabi Muhammad rumput pun tuh dia boleh diinjak gitu kan. Sekarang semuanya selesai kalau sudah perang. Artinya apa? Sekarang ini mengarahkan terorisme, radikalisme luar biasa, termasuk di sekolah ya. Ketika kita ada pendapat, mungkin pendapat kita benar, tapi bisa jadi pendapat teman kita tidak sejalan dengan pendapat kita. Tapi kalau kita memaksakan pendapat kita seakan-akan pendapat kita benar, nah itu bisa mengarahkan intoleransi tadi. Nah, Irji atau Alia, Iya. mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Sulaiman. Oke, mungkin dari Irgi terlebih dahulu Iya. ya. Irgi di sini bertanggung jawab sebagai ketua organisasi yang mana di sekolah kita tuh nggak cuma Muslim saja yang tinggal di sekolah, apalagi di asrama. Contohnya kayak Irgi satu kamar dengan orang yang tidak beragama Islam, yang mana kalau kita telah lebih lanjut, ini sangat rentan terjadinya kasus bullying, intoleransi dan semacam-macamnya. Tapi Irgi sebagai ketua organisasi tentunya memiliki tanggung jawab lebih kepada teman-teman yang lain untuk menuntun bagaimana kita harus berperilaku dan juga bagaimana cara toleransi kita. Nah, gimana nih Ustadz? Untuk teman-teman yang di luar sana yang masih selalu saja menyalahkan orang-orang yang tidak satu lingkup dengan mereka. Contohnya kayak mereka beragama ini dan mereka tinggal dengan orang beragama lain, tapi mereka tetap saja saling menyalahkan satu sama lain. Iya. Jadi kalau kita bicara akidah itu kan, kalau akidah ini kan bicara agama, bicara akidah kan. Jadi dalam Islam juga tidak ada pemaksaan untuk meluk agama Islam kan. Diberi kebebasan gitu kan. Intinya yang jelas dalam agama sudah dijelaskan arah ruang lingkup kita, lakum dinukum waliyadin. Ketika kita beribadah cara Islam, yang non muslim ya kita menghormati orang Islam beribadah. Dan walaupun kita satu kamar juga kan dalam ibadahnya beda-beda kan ya. Tidak semua mestinya kalau pagi harus ibadahnya sama kan. Kalau kita muslim kan 5 waktu sholatnya. Mungkin pagi jam berapa dan sebagainya. Makanya perlu kita pahami bahwa dalam agama itu mempunyai keyakinan masing-masing, dan dalam beragama tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ketika beliau beribadah cara dia, ya kita menghormati cara ibadahnya. Dan memang ada yang kadang-kadang kamu ini beda sama saya kan, takut begini sebagainya. Jelas kalau beribadah itu tergantung di agamanya. Ketika kita sekamar dengan orang yang beda agama, tetap kita toleransi. Ketika dia beribadah, kita menghormatinya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau kita tidak menghormati agama lain, ketika kita beribadah dipermasalahkan juga kan. Kira-kira kalau kita beribadah dipermasalahkan, marah nggak kita kan? Pasti marah kan. Maksud itu juga kan. Jadi memang toleransi ini yang sekarang ini sudah terjadi, sudah mulai terkikis. Kita sudah mulai banyak ego, menganggap bahwa kita yang paling benar, paling hebat. Dan ini sudah mulai terjadi kan. Seakan-akan
agama kita yang paling benar, agama orang lain ya tetap salah. Tapi kalau menurut agama kita memang kita agama benar, dan juga agama dia itu menganggap bahwa agama dia benar, tidak bisa memaksakan. Makanya jaga toleransi dalam beragama. Setiap Ya. pemeluk agama pasti Iya, menyatakan agamanya benar. adalah yang Iya. benar, gitu ya Ustaz, Iya ya. benar. Ketika mungkin agama lain melanggar aturan, Betul. agama lain mengaku istilah kita ini mungkin istilah melakukan hal-hal yang negatif. Sebenarnya bukan agama yang salah. Semua agama mengajarkan kebaikan ya. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Nah, cuma versi akidahnya biasa saja beda. Kan? Jadi ya tetap sebagai seorang ketua OSIS ya, presiden ini ya. Di istilah presiden memang ya, presiden OSIS ya. Jadi kita harus tegas ketika ada teman yang memang tidak mau ada kata toleransi, kita arahkan yang lebih baik, beri pengertian ya. Nah, itulah nanti kalau dia tidak menerima pendapat kita, berarti dia intoleransi gitu kan, tidak mau menerima pendapat kita dan sebagainya. Ali ya? Nah, baik Ustaz. Jadi kita kan sedang berbicara tentang intoleransi juga di sini. Mungkin tidak hanya tentang agama Iya. yang intoleransi maksudkan ini. Ada juga tentang suku, budaya, dan Iya. etnis semacamnya. Nah, kebanyakan masalah yang ada di sekitar kita ini itu tentang etnosentrisme kemungkinan. Ada yang membangga-banggakan suku-sukunya sendiri. Ada juga yang merasa bahwa kota itu lebih baik daripada pedesaan gitu. Nah, itu masih banyak pandangan masyarakat yang merasa seperti itu. Jadi dari pandangan Ustadz sendiri, apakah merasa lebih baik terhadap suku sendiri itu dan juga membeda-bedakan bahwa suku lain itu lebih buruk dari kita daripada suku kita sendiri itu dapat terjalin dengan baik jika kita tuh bisa memanfaatkan perbedaan itu sendiri tuh menjadi lebih yakin untuk bekerja sama dan juga untuk saling percaya dengan satu sama lain. Mungkin itu. Iya. Jadi memang kalau di asrama ini kan banyak, ada 17 kabupaten kota. 17. Ya mungkin orang kota ini kan gayanya ya agak glamor mungkin ya. Orang desa mungkin agak, kalau bahasa kita sebenarnya kan bahasanya culun, sebenarnya tidak juga kan. Sebenarnya orang desa itu masih mempunyai tata krama yang bagus kan, dibanding kita orang kota ya sebenarnya kan. Makanya ketika masuk di kota biasa anak desa bahkan terkontaminasi dengan pergaulan kota gitu kan ya. Yang biasanya dia rajin ibadah apa bisa jadi masuk kota besar, masuk Palembang berubah gitu kan ya. Akhlaknya santun, misalnya dia dengan orang tua hormat luar biasa. Nanti ketika masuk di kota biasanya akhlaknya berubah. Makanya perbedaan antara kota yang kemudian Palembang termasuk suku dan sebagainya itu adalah sebuah pelajaran buat kita ambil iktibar. Kita kenal dengan orang suku lain, bisa jadi mungkin kita ada persamaan suku kita, kayak kita suku misalnya suku Medan sama suku Sumatera, Palembang itu sama kan, dari segi bahasanya kan agak kasar dan sebagainya, karena satu rumpun. Bugis sama Palembang itu sama, itu satu rumpun juga itu kan. Jadi sebenarnya perbedaan suku termasuk juga perbedaan tempat kita berada itu menjadikan pelajaran buat kita semua. Kalau kita kenal dengan orang suku Sabatu dari Pagar Alam, bisa jadi kita dapat ilmu dari Pagar Alam bagaimana cara suku Pagar Alam kan. Kita kenal dengan orang Muba, bagaimana orang Muba menyambut seorang tamu dan sebagainya. Dari Muba juga kita belajar bagaimana cara bergaul yang baik dan sebagainya. Maka bisa dari, jadi luar biasa sekolah Sumsel ini banyak beragam-ragam suku yang hadir di sini. Dengan ada beragam suku tadi kita mendapatkan ilmu dari beliau. Yang kedua, enaknya kalau tinggal di asrama satu, kita banyak teman dari luar kota. Kalau kita sekolah umum kan ruang lingkup kita di kota saja kan. Nanti kalau misalnya si Alia mau ke Pagar Alam ada teman ya. Mungkin si apa tuh ini Irgi mau ke daerah Lubuk Linggau ada teman. Dan itu nikmatnya kalau kita tinggal di asrama. Semakin banyak suku kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Sesuai dengan ayat yang tadi kutip. Kita dapat saling kenal mengenal. Jadi memang Allah sudah tahu nanti bahwa Allah akan menciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa lita'aruf, untuk saling kenal. Makanya kalau orang pacaran kan ada istilah ta'aruf kan, ngambil kata itu kan. Ta'aruf itu kenalan itu kan. Kalau ada yang kawan-kawan yang dia tidak mau pacaran, dia melalui fase ta'aruf, kenal. Kalau ta'aruf ini kan bahasa kita kan
masih data, perempuan ngasih data ke laki-laki, laki-laki ngasih semua data, itu kan gayanya, modelnya ya. Tapi kan belum boleh. Iya, boleh, iya. Makanya sebenarnya itu kan bagus ya. Saya setuju kalau memang ada anak-anak SMA yang memang dilarang pacaran. Iya. Dalam Islam yang dilarang gitu kan. Supaya konsentrasi dan pendidikan. Betul. Ketika nanti sudah jadi orang hebat kan, jodoh akan datang sendiri gitu. Nah, Ustaz, menjelas sedikit. Ini kita tadi kan berbicara panjang lebar terkait dengan intoleransi dan juga bisa munculnya bibit-bibit radikalisme di kalangan pelajar misalnya. Nah, bagi kalangan pendidiknya sendiri, bagi para guru, kira-kira langkah-langkah preventif atau upaya pencegahan yang seperti apa saja bisa kita lakukan untuk mengantisipasi timbulnya intoleransi dan bibit radikalisme di lingkungan pendidikan itu sendiri. Jadi banyak organisasi yang sekarang ini masuk ke dunia pendidikan. Jadi seperti mohon maaf seperti ROIS kan kadang-kadang ada yang mengisi di ROIS itu kan ada yang dari luar. Makanya ketika ada yang dari luar masuk ke ruang lingkup kita, minimal kita harus interogasi dulu. Sebagai narasumber. Kebanyakan narasumber kan kalau kita kan semuanya sekarang ini anak sekolah narasumber diterima. Narasumber ini diterima, ini apa? Pemahaman anak mulai berubah kan. Jadi kadang-kadang kita ini kebablasan, yang penting terima aja dulu ya, tapi kadang-kadang makanya perlu nanti disaring ketika ada narasumber. Kalau di dalam ruang lingkup guru paham kan ya, jangan masalah paham saja ya, dalam rumah tangga kita ngerti anaknya berapa ya, suami di mana kan, tapi kalau dari luar itu juga harus hati-hati karena sekarang ini banyak yang memang organisasi yang mengataskan agama ini ya, mengataskan agama yang kadang-kadang mengarahkan bahwa kita ini ditanamkan seperti di SMA Sumsel bahwa harus cinta NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Cinta dengan Pancasila, undang-undangnya. Sekarang banyak yang paham-paham yang mau menghapuskan yang ada ini. Jadi mau merubah sistem kita dan ini yang bahaya anti demokrasi. Padahal ya memang kalau kita bicara masalah hukum ya demokrasi bukan produknya Islam kan ya. Masanya produknya Aristoteles ya, tapi kan dari zaman nenek moyang kita bentuk negara kita begini kan. Jadi ada mungkin nanti kan mungkin ada paham-paham yang mengarahkan demikian. Jadi tetap kita harus cinta. Siapa lagi yang tidak mau mencintai negara kita kecuali kita gitu kan. Mungkin contohnya seperti saya pernah baca itu ada pihak yang berusaha menanamkan wah kita nggak boleh nih upacara. Iya benar. Jadi sekarang banyak kan ada anak dilarang. Dulu saya pernah melihat anak SMA yang pendapat lapor dari guru dia tidak pernah ikut upacara bendera. Datangnya telah ini ditanya guru, rupanya sudah mempunyai paham yang sudah beda dengan yang ada di Indonesia ini. Makanya perlu nanti belajar kewarganegaraan haram. Ya undang-undang dan sebagainya bahwa tidak boleh belajar. Ada lagi nanti kalau misalnya kalau kita memahami bahwa pendidikan yang begini tidak boleh. Makanya sekarang ini banyak yang paham-paham yang mengarahkan atas nama agama, tapi harus yang mau merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini sudah banyak terjadi dan menjadi bukan hanya jadi bumerang sekolah, akan menjadi bumerang di keluarganya, ribut dengan orang tuanya, konflik dengan bapaknya, anaknya dan sebagainya nantinya dan akhirnya yang terjadilah silaturahim kita yang biasanya utuh dengan keluarga akhirnya menjadikan jarak dia. Makanya perlu nanti kalau ada kajian keagamaan, agama apa saja, bukan agama Islam saja. Kita kan banyak agama kan ya, agama Hindu, Buddha, mungkin Kristen, pastilah semua agama itu pasti ada yang namanya radikalisme, bukan Islam saja. Jadi kita ada di Indonesia dan umat besar mayoritas Islam, sehingga radikalisme erat kaitannya dengan Islam. Tapi kalau misalnya di negara berbeda, misalnya negara Kristen, negara Buddha, mereka melakukan juga itu radikalisme dikaitkan dengan agama mereka. Padahal semuanya itu adalah oknum-oknumnya ya, Ustaz ya. Tapi itu upacara ya. Upacara bendera kan ya. Ada juga kan. Masih hafal undang-undang ya? Apa alhamdulillah. Sekarang kan sudah susah nak yang mau hafal undang-undang sudah banyak tidak hafal undang. Pancasila terbalik-balik kan. Jadi yang cinta negeri itu bicara cinta negeri, tapi sistem kita yang ada ini undang-undang regulasi kita dia tidak paham betul kan itu. Oke, Yogi ada hal yang lain yang mungkin akan ditanyakan Ustaz atau ya. Oke, mungkin Irgi kayak
SMA Sumsel ini kan sama kayak Indonesia nih, Hmm. kayak siswa-siswanya datang dari budaya-budaya yang berbeda, suku-suku yang berbeda, tapi kita tuh tetap Bhinneka Tunggal Ika, kita tuh tetap satu kayak gitu. Jadi kalau Irgi sendiri, kalau di sekolah, ya mau nggak mau, kita tuh walaupun berbeda-beda, kita tuh masih dalam satu institusi yaitu SMA Negeri Sumatera Selatan kayak gitu. Jadi sama aja, tujuan kita tuh satu. Kalau kita tercerai-berai, ya kita nggak bakal yang namanya SMA Negeri Sumatera Selatan tuh ya bakal hancur juga kayak gitu. Sama aja kayak Indonesia. Jadi kalau menurut Irgi sendiri, untuk apa berkonflik, untuk apa saling menyalahkan, karena kita masih di Indonesia kayak gitu. Kalau kita mau saling menyalahkan ya imbasnya bakal ke negara kita juga, bakal ke sekolah kami juga kayak gitu. Ya lebih baik kita saling menghormati, karena radikalisme erat kaitannya dengan intoleransi. Kalau kita tidak ada toleransi dengan lingkungan sekitar kita, ya bagaimana kita mau hidup? Karena kita makhluk sosial tentunya. Kita nggak bisa hidup sendiri dan kita juga perlu bantuan orang lain kayak gitu. Alia? Terkait dengan pernyataan Kak Irgi juga, di SMA Negeri Sumatera Selatan ini kan banyak ya suku-suku dari luar juga. Nah, oleh karena itu di SMA Negeri Sumatera Selatan ini banyak juga acara-acara yang mengaitkan antara satu suku dan satu suku lainnya, dan juga daerah-daerah lain bersatu dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Dan itu yang ngebikin rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan di SMA Negeri Sumatera Selatan ini tuh lebih terjalin daripada saat kita berpencar-pencar dan juga kita dipisahkan di dalam lingkup yang lebih luas lagi. Untuk saat ini ada baiknya bagi kita, bagi anak SMA Negeri Sumatera Selatan sendiri itu untuk terus saling berkaitan, saling menghargai, dan juga kita tuh bakalan terus ingat apa yang kita pelajari di SMA Negeri Sumatera Selatan, nggak cuma tentang pelajaran tapi juga tentang kebersamaan yang ada di sini. Makanya kebersamaan di sini itu bakalan sangat berharga terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Luar biasa. Oke, Ustaz. Penutup, Ustaz. Iya. Jadi kalau kita bicara intoleransi, radikalisme, terorisme itu kan 3 tahapan. Tahap pertama intoleransi. Jadi sudah intoleransi mengarahkan ke radikalisme. Radikalisme mengarahkan terorisme. Makanya kalau ketika orang menjadi terorisme itu sudah melalui tahap pertama, kedua. Jadi kalau terorisme pasti radikalisme. Radikalisme sebenarnya belum tentu terorisme. Jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menyayangi semuanya, menyayangi suku, bangsa dan budaya. Jadi tidak ada Islam mengajarkan radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Makanya Islam cinta damai. Jadi ketika ada atas nama Islam tapi dia tidak menjaga toleransi, berarti dipertanyakan keislaman. Makanya alhamdulillah yang mungkin kita yang beragama Islam diajarkan kasih sayang, dan bukan agama Islam saja, agama lain juga mengajarkan kasih sayang semua, bukan hanya sayang dengan manusia tapi sayang dengan binatang, alam semesta dan sebagainya. Makanya mari kita jaga budaya toleransi, budaya saling menghargai, dan budaya saling menghargai pendapat orang lain. Bisa jadi mungkin kita dalam belajar tidak sependapat, tapi kita tetap jaga toleransi yang baik dalam beragama, dalam belajar dan termasuk dalam budaya kita. Mudah-mudahan adik-adik semua yang ada di sini, para siswa-siswi, insya Allah calon penghuni, pengganti kita semua, pemimpin masa depan. Jadi kita ini digilir. Makanya dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi manusia itu digilir. Sekarang kita jadi guru, jadi ustaz. Nanti kalian akan menjadi pemimpin. Sekarang pemimpin sudah ada. 10 tahun nanti mungkin ada yang jadi menteri, presiden, camat dan sebagainya. Jadi kita digilir. Paling masa kami 5 tahun, 10 tahun ya. Kalau masih sehat. Jadi insya Allah kalian semua akan menjadi penerus bangsa ini yang selalu cinta negara kesatuan Republik Indonesia, cinta damai, dan insya Allah dari Islam mengajarkan kita kasih sayang, tumbuhkan kasih sayang saat mulai dari sekarang. Insya Allah nanti kita juga akan dikasih sayang oleh orang manusia dan sebagainya. Insya Allah. Amin. Ya, demikian tadi sahabat Seman Sumsel Editor, pembicaraan kita, bincang-bincang kita bersama Al-Ustaz Sulaiman M. Urif, SSMSI, beliau adalah Ketua Aswaja Center Kota Palembang. Kemudian kita ditemani oleh Ketua OSIS SMA Negeri Sumatera Selatan dan juga Putri Seman Sumsel, Aliyah Safariza. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dapat memberikan insight
pentingnya kita menjaga kebinekaan, pentingnya saling menghormati, walaupun kita berbeda dalam hal keyakinan, berbeda dalam hal budaya, dalam hal suku, tapi tetap kita adalah satu bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Benar begitu ya, Pak? Egy, Alia. Nah, akhirnya sampailah kita pada bagian penutup dari Smans EduTalk episode ke-27 kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube SMA Negeri Sumatera Selatan kita. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smans EduTalk, welcome leader.